di Sportcast Nusantara TV. Di segmen terakhir, Bung Ropan, coba kita mengalihkan perhatian ke timnas kita nih, Bung Ropan. Ya kan? Update, kita masih menunggu dua pemain yang dijanjikan oleh Ketum. Mungkin ada update ataupun ada sesuatu yang bisa jadikan clue nih, Bung Ropan? Belum ada sih sampai sekarang, dari Ketum. Tapi kan tadi saya dapat kabar dari Bang Arya, dia dari Amsterdam, saya nggak tahu. Kalau dia tiba malam ini dari Amsterdam, Arya Sinulinga dari Amsterdam. Ya, pasti sebelumnya kan dapat tugas khusus untuk mungkin saja untuk pemain naturalisasi. Maka kita belum tahu siapa dia. Memang mereka itu nama misalnya salah satu ada Miliano Yonathans lah, kita nggak tahu lah. Ya kan itu kan urusan bagi PSSI, tapi semoga yang terbaik lah. Ini kan untuk mengisi pasca operasinya oleh Romani, tidak bisa bermain. Jadi kita butuh sekali pemain depan memang. Ini serang yang menjadi concern dari Ketum untuk bisa mengisi di sana, dan saya rasa sudah ada namanya, tinggal diumumkan. Tinggal diumumkan karena kan ini berpacu dengan waktu untuk cepat. Jadi di Agustus ini yang mereka harus ikut proses demi proses itu. Kalau mau Rosisra kan sudah oke, sudah sementara berproses. Iya. Tapi kabarnya mau disamakan, jadi sama-sama pengambilan sumpah, bareng-bareng ambil sumpah sama-sama. Ya, semoga di akhir Agustus ini bisa dapat. Artinya September ya mereka sudah bisa, siapa tahu bisa bermain di FIFA Matchday kan. Karena September itu kan kita akan bermain melawan Lebanon dan melawan Kuwait. Tapi ada U23 juga, saat bersama semua bermain di Jawa Timur kan. Itu yang harus dilihat. Mauro Silva diproyeksikan untuk ada di U23. Karena itu paling penting juga di U23. Jadi kita sambil berdebar-debar menunggu siapa sebenarnya ini yang akan masuk. Om Boy bagaimana, sudah perkiraan nama-nama sudah ada sih kayaknya. Sudah ada, ya. Karena kalau kita lihat di media Belanda media Belanda tuh terbuka sekali. PDKT oleh Federasi di Indonesia, mereka langsung kasih tahu kan. Iya, sama seperti Miliano kan, ketika didekati kan, wah itu kan langsung dibicarakan di media Belanda kan, salah satu yang lagi gencar didekati Miliano. Yonathans. Ketum nggak suruh-suruh, diam dulu gitu. Tapi pasti Bang Arya udah tahu kan, dia udah tiba dari Amsterdam, udah pastilah. Tadi beliau kasih tahu ke saya telepon lah. Sebenarnya oke, kita tunggu aja. Berarti FIFA Matchday di bulan September sudah pasti. Rizky Ridho diminta. Pasti. Jordi juga. Iya. Bisa masuk lah. Donitri kan harus ikut di U23. Raihan sama Hanan. Dan nggak tahu, mungkin ada yang baru lagi. Karena ada U23 itu kualifikasi Piala Asia. Piala Asia, betul. U23 di FIFA, kalender FIFA. Saya nggak tahu kalau masuk itu di FIFA, tapi biasanya bukan kalender sebenarnya. Gitu. Cuma waktunya yang pas di FIFA Matchday. Ini kan beririsan FIFA. FIFA Matchday dengan U23. U23-nya resmi nih. Piala Asia, kualifikasi dan lawannya Korea. Dan di situ juga ada Donitri di situ kan. Ada beberapa tadi, Raihan Hainan mungkin ya. Raihan. Persija gimana melihat ini? Sudah disiap, makanya dengan jumlah pemain asing yang banyak itu menolong sudah. Jadi kalau begitu Doni pergi, Hanan pergi, ya kan pemain asingnya ada. Masih ada lapisannya. Antisipatif rupanya. Udah tahu udah seperti itu, udah kita siapin. Ini pergi timnas, ya udah ada pemainnya, udah ready. Nah, Bung Ropan lihatnya ini ya pasti kita mendahulukan U23 dong, Bung. Ini kan prioritas lah U23 kan, karena ini resmi. Ini kan kualifikasi, ini ke putaran final kan di Arab itu. Jadi kita harus hanya juara grup yang lolos. Dan lawan kita Korea, dan itu di jadwalnya pertandingan terakhir. Itu sudah penentuan habis-habisan. Karena kita kan akan lebih dulu ketemu dengan Makau atau Laos itu kan ya udahlah, bukan mau anggap ini terlalu pagi, tapi Korea yang menjadi perhatian utama kita. Untuk kita hadapi. Memang ada runner up terbaik, ada 4 kan. Yang akan dipilih dari 11 grup itu, juara-juara ada 4. Siapa tahu kita ada di dalam kan, untuk masuk. Makanya gol-gol yang banyak juga ke lawan-lawan kita penting. Siapa tahu kita dengan Korea imbang di terakhir, katakan gitu kan. Menang sih kita udah nabung gol banyak. Jadi dua-dua kita sama Korea akan naik untuk bisa lolos. Tapi jangan anggap enteng. Dua tim di grup itu yang mereka juga siap kan? Mereka juga siap. Jangan kita harus ke Korea, kita tersandung nanti ketemu Makau atau Laos. Jadi ya harus siap semua. Tapi FIFA pun juga penting, Bung, karena peringkat kita kalau kita menang tergerus juga. Peringkat kita naik. Kalau itu naik. Kalau kalah juga kalau kalah juga memang turun. Ya kan sekarang 118 kan. Tapi kalau kita bisa menang melawan Lebanon, menang lawan Kuwait, ya itu akan mendekati Vietnam kita. Vietnam 111, kita akan bisa memepet dia. Lebih dekat dengan dia.
Jadi target PSSI untuk masuk ke 100 besar sudah depan mata. Apalagi nanti di Oktober kita menang melawan Arab kan besar bonusnya itu. Betul. Karena Arab kan peringkatnya jauh dari 54 kalau nggak salah. Sekarang jadi kita akan tembus ke sana ke 100 besar. Saya mau tanya, seorang Doni Tri itu seperti apa di mata coach, di mata tim Persija? Ya dia pemain kreatif, pemain yang mampu bermain di lebih dari 2 posisi. Dia bisa back kiri, winger kiri, bisa nomor 10, second striker, bisa winger kanan. Bisa second striker dia? Bisa. Basicnya dia malah second striker awal. Basicnya ya? Dari waktu dia masih 15-16 tahun tuh dia second striker. Tapi mungkin waktu itu Thomas Doll mencoba dia jadi wing back kiri. Ya mungkin setelah itu di timnas banyak main jadi back kiri. Ya dengan sendirinya dia belajar dan sekarang pemain yang bisa bermain di beberapa posisi-posisi itu. Jadi lebih mudah lah. Kita nggak punya ini ada Doni, gitu. Nggak punya ini ada Doni kan gampang gitu. Jadi sama kayak mungkin di timnas juga sama. Ya mungkin coach yang U23 nih dia bisa taruh Doni di kiri, bisa jadi penyerang. Waktu di final kemarin kan lawan Vietnam dia merubah beberapa posisi main kan. Gelandang ya kan? Main di gelandang. Jadi Doni pemain yang bisa bermain banyak posisi, jadi lebih mudah buat pelatih bisa taruh di mana aja. Kalau nggak salah dia pernah bermain di back tengah juga, 3 back itu dia pernah ditarik ke sana. Intinya pokoknya sebelah kiri aja. Iya, sebelah kiri. Ya kan 3 karena dia memang kiri. Kaki kirinya murni kiri. Iya. Kuat dan memang powernya di kiri kuat bagus sekali. Ya kalau di back kita di tim senior ya Yasin Habnar situ di kiri kan, karena memang dia kuatnya di kiri sama seperti Doni Tri. Kalau bermain di back tengah ya dia akan bermain di posisi yang lebih ke kiri kan. Betul. Gitu. Jadi adanya Struik di Super League kita, ya kan? Jordi Amat juga ada di Super League kita. Pasti suasana timnas terasa sekali, Bung ya. Lebih hidup ya, lebih hidup ya. Diaspora, iya. Artinya mereka juga harus bisa membuktikan kan, bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik di klub masing-masing. Dan saya pikir Jordi tidak akan artinya menurut saya dia aman-aman saja. Dia cepat beradaptasi dengan Persija. Pemain bagus juga, apalagi dengan Ridho kan chemistry-nya udah dapat juga. Betul. Mereka lama juga berpasangan kan sebelum ini tim nasional. Riki, dari U17 siapa pemain yang Persija lihat juga kira-kira yang punya potensi di timnas? Iya. U17 Sahabi ya, kan? di bawah Nova. Ada Sahabi Goli, ada kita punya Fabio Aska. Fabio Aska. Kita punya striker Josh Holong namanya. Josh Holong itu. Itu yang saya ingat-ingat siapa tadi. Untung Ricky bilang George Holong. George Holong. Ya, salah satu potensi kita juga. Betul. Ada juga stopper kita namanya Nathanael. Jadi keturunan lah. Bapaknya ibunya Manado. Bapaknya campur-campur Afrika sedikit. Jadi agak beda modelnya. Tapi itu di Indonesia. Ya agak mix kan gitu. Sekarang masih ada di situ. Ada juga pemain Persib kan bagus gelandang itu. Iya. Gelandang, lalu pemainnya Persik Kediri. Ya, ada 2, ada Mirsa, ada Daniel, nah itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu ya kita lihat mereka punya potensi yang bagus kan. Evandra kan Puasa. Itu jadi pemain-pemain yang menurut saya dijaga terus dan mudah-mudahan itu nanti di timnas buat kita minimal misalnya U20, nanti ke U23 nextnya mereka menjadi andalan lah. Bung Ropan, U17 kita akan Piala Kemerdekaan. Yang main tanggal 12 main kan? Iya. Lawan Tajikistan. Yang ini ikut bukan kaleng-kaleng ini. Iya, ini bagus. Juara Asia waktu Uzbekistan. Juara Asia. Yang kalahin Arab di final itu bermain 9 orang pun mereka dikerjain tetap juara juga mereka. Mereka hajar Korea 3-0. Kita diajar 6-0 ya. 6-0. Tapi bagus. Berarti Piala Kemerdekaan ini untuk U17 ini sangat berkualitas ya tim ini. Karena tim-tim yang hadir itu, tim-tim yang lolos juga di U17 Piala Dunia. Mali, Tajikistan kan semua lolos, bukan tidak lolos. Jadi menarik ini. Dan Mali itu kan besar-besar. Besar-besar ya? Tinggi-tinggi semua, Mali. Tantangan tuh kalau kita ketemu tim Afrika usia junior ya begitu. Begitu ya? Besar-besar semua. Uzbek juga mereka Uzbek nggak terlalu besar sebenarnya. Tapi lincah dia kan memang kuat. Eropanya keras. Rusianya kan. Rusianya kelihatan sekali ya. Ada beberapa pemain besar tapi yang gelandang dia kecil-kecil tapi kuat sekali kan. Kecepatan mereka ya itu yang hebat. Dan itu ya semoga kita bisa mendapatkan pelajaran penting karena Nova kan bilang bahwa di 17 ini bermain di Piala Kemerdekaan ada evaluasi. Dia ingin mengevaluasi tim kita. Dan baguslah kita ketemu tim seperti Mali, Tajikistan dan dengan Uzbekistan. Ya, biar ada pelajaran penting sebelum melangkah kan ke Spanyol juga. Setelah itu mereka akan ke Spanyol, tes di sana, balik ke Yogyakarta, kemudian ke Dubai. 1 minggu di sana Dubai untuk nyebrang dekat kan ke Qatar gitu. Jadi persiapannya panjang ini. Di Bali kemarin aja udah 1 bulan
dari tanggal 7 Juli. Kalau Zylstra jadi semua beres Ya. di DPR beres semua, dia akan lebih ditempatkan di U23 atau FIFA Matchday. Kalau lihat dari sebelum kemarin adalah di U23. Di U23, prioritas untuk di U23. Walaupun kita masih punya Raven ya, Yeah. masih bisa bermain, tapi dia akan di U23. Karena itu dianggap mungkin lebih penting untuk kita bisa lolos. Kalau di tim senior kan masih banyak. Masih banyak pilihan kan banyak, boy. Jadi aman. Siapa tahu ada Excel bisa masuk di situ kan. Itu dia. Itu dia Itu kan. Iya kan? FIFA Matchday nggak apa-apa dia main. Ada Iya Excel kan? Ramadan Sananta, Ramadan Sananta, Ramadan Rafael Sananta Struij juga bisa akan dipanggil ke U23 lagi. Rafael. Ya. Ya pilihannya banyak lah. Ya, Septian masih bisa kan? Iya. Banyak lah pilihan lah. Jadi striker masih ada pilihan ya Pilihan untuk FIFA masih. Matchday kita. FIFA Matchday. Walaupun Zylstra ada di U23 Iya, U23. lawan Korea. Karena kita aman lah untuk posisi Sip. depan. Bung Riki, Siap. thank you untuk malam Terima kasih, ini. terima kasih. Bung Ropan juga. Sama-sama. Kita nantikan Persija lawan Persita. Esok Malam. Apakah tadi yang kita omongin 4-3-3 itu terbukti? Atau Bung Riki punya sebenarnya nanti dikasih tahu kita on record. Terima kasih Bung Riki, terima kasih Siap, Bung Ropan. makasih. Udah sudah Sportcast malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.